Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Indah Larasati. Saya Muhammad Rizky Wicaksono. Saya Arif Prayoga. Nama saya Syahid Haikal Fadila. Di sini saya bakalan ngejelasin tentang komunikasi kelompok. Apa sih komunikasi kelompok itu? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu lingkup ruangan. Pengertian komunikasi kelompok menurut para ahli yaitu pengertian komunikasi kelompok menurut Anwar Arifin. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, konferensi pers, dan sebagainya. Pengertian komunikasi kelompok menurut Michel Bergen dan Wiranto mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti membagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah yang ada dalam kelompoknya masing-masing, dan dapat mengingatkan karakter pribadi anggotanya masing-masing secara tepat. Komunikasi kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berada untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok pun dibagi menjadi 2. Pengertian komunikasi kelompok besar dan pengertian komunikasi kelompok kecil. Di sini saya ingin menjelaskan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil terjadi 3 orang atau lebih bertatap muka. Biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan, sasaran bersama mempengaruhi satu sama lain. Inti dari definisi ini adalah bahwa masyarakat berinteraksi, mereka saling bergantung dan saling mempengaruhi. Komunikasi kelompok kecil atau small micro group communication ialah komunikasi yang satu ditunjukkan pada kognisi komunikan. Kedua, prosesnya berlangsung secara ideologis. Ciri-ciri komunikasi kelompok kecil yaitu: 1. Prosesnya berlangsung secara geologis. 2. Tidak linear melainkan sirkular. Ketiga, umpan balik atau feedback terjadi secara virtual. Keempat, komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti dan menyanggah jika tidak setuju. Contohnya, seminar, lokakarya, diskusi, ceramah. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar sebagian kebalikan dari komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok besar atau large atau macro group communication adalah komunikasi yang satu ditunjukkan kepada efeksi komunikan. Yang kedua, prosesnya berlangsung secara linear. Mereka yang heterogen dalam jumlah yang relatif banyak dan berada di suatu tempat, khalayak yang diterpa suatu pesan dalam kondisi seperti ini menanggapinya lebih banyak dengan perasaan ketimbang pikiran. Logika tidak berjalan. Dalam situasi kelompok besar ada yang dinamakan contagion mental, yang berarti wabah mental. Ciri komunikasi kelompok besar adalah: 1. Bersifat linear, satu arah dari satu titik ke titik yang lain, dari komunikator ke komunikan. Tidak seperti pada kelompok komunikasi kecil yang seperti telah diterangkan tadi, berlangsung seperti sirkular dialogis. Bertanya jawab. Contoh: kampanye pemilu, rapat raksasa, demonstrasi besar. Biasanya juru kampanye yang berpidato dalam kampanye pemilu orientasinya hanya membakar semangat masanya agar lebih antusias. Komunikasi kelompok memiliki beberapa fungsi secara umum, yaitu yang pertama, dari sudut individu. Fungsi komunikasi ditinjau dari sudut individu untuk kemungkinan diadakannya hubungan-hubungan sosial dan tambahnya pengetahuan tentang lingkungan-lingkungan sosial dan alam sehingga individu dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menyesuaikan diri pada lingkungan tersebut. Yang kedua, dari sudut kelompok atau masyarakat. Jawabannya adalah sama, yaitu dilihat dari sudut kelompok sebagai suatu keseluruhan. Fungsi komunikasi yaitu untuk kemungkinan supaya kelompok
yang bersangkutan dapat mempertahankan diri. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial antar anggota dan kelompok. Bagaimana individu dalam suatu kelompok bisa berhubungan sosial tanpa komunikasi, atau sejauh mana suatu kelompok dapat memelihara hubungan sosial di antara anggota dengan anggota atau anggota dengan kelompok. Yang keempat, masalah problem solving. Hal ini berkaitan erat dengan jalan-jalan alternatif daripada para anggota kelompok untuk memecahkan masalah. Dapat berbentuk kecil atau besar, formal atau informal, tetap atau sementara, berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan atau keduanya, efektif atau tidak efektif, dan lain-lain. Kelompok yang lebih kecil seperti keluarga, kelompok kerja, kelompok pendukung, kelompok keagamaan, serta kelompok belajar merupakan beberapa contoh kelompok yang membentuk kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat. Kelompok dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif merupakan kelompok berdasarkan berbagai langkah yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Yang termasuk dalam kelompok preskriptif adalah diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Yang termasuk dalam kelompok deskriptif adalah kelompok sepintas, kelompok katarsis, kelompok belajar, kelompok pembuatan kebijaksanaan, dan kelompok aksi. Yang termasuk dalam kelompok preskriptif adalah diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Terima kasih.